Dalam peraturan gereja, gereja menerima perjamuan kudus dan juga baptisan sebagai sakramen yang diakui dan dilaksanakan oleh gereja, khususnya gereja reformasi. Baptisan sendiri merupakan sakramen kelahiran kembali. Sakramen berasal dari kata Yunani yaitu mysterion yang artinya atau bermakna suatu perkara yang kudus yang berkaitan dengan Allah. Dan menurut Roma 16 ayat 25, di situ firman Tuhan berkata, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi perkara rahasia yang kudus yang dimaksudkan di sini yaitu penyataan penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Rahasia yang selama ini didiamkan berabad-abad kini dinyatakan di dalam kehidupan umat manusia melalui kehadiran dari Yesus Kristus di tengah-tengah umat manusia. Jadi Allah melakukan karya penebusan, pendamaian umat manusia, seluruh ciptaannya dengan dirinya sendiri, yaitu melalui kehadiran Kristus Yesus. Oleh karena Yesus Kristuslah, maka penebusan, pendamaian, ciptaan umat manusia itu dimungkinkan. Jadi pelaku dari misterion atau sakramen ini itu adalah Kristus Yesus itu sendiri. Sakramen disebut sebagai tanda dan juga materai. Maksudnya apa? Sebagai tanda, maka sakramen itu menunjuk kepada satu peristiwa yang lain. Tentu yang dimaksudkan di sini yaitu karya penebusan, pendamaian oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sakramen disebut sebagai materai, itu berarti sakramen itu menjadi pengukuhan, menjadi sesuatu yang membuat manusia itu dikokohkan imannya untuk menerima janji-janji yang ada di balik peristiwa yang ditunjuk oleh sakramen itu sendiri. Dalam hal ini pendamaian, penebusan Allah di dalam Kristus Yesus yang diberikan kepada umat manusia sehingga memungkinkan manusia menerima pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah dan juga hidup kekal itu sendiri. Jadi di dalam sakramen yang dilakukan oleh orang percaya, khususnya sakramen kelahiran kembali atau kelahiran baru melalui baptisan, maka orang percaya yang beriman diyakinkan bahwa mereka akan menerima pendamaian, penebusan Allah yang memberikan mereka pengampunan dosa, yang memberikan kepada mereka kehidupan kekal, dan terutama memberikan kepada umat manusia itu pendamaian, persekutuan kembali dengan Allah. Sebab tanpa pengampunan dosa, maka tidak mungkin manusia itu bersekutu dengan Allah, dan tanpa persekutuan dengan Allah, maka manusia, setiap orang yang percaya, tidak akan mungkin menerima yang namanya kehidupan kekal. Jadi di dalam hal ini, baptisan menunjuk kepada karya penebusan Kristus. Karya penebusan yang mana? Lalu kenapa umat manusia harus ditebus, harus menerima karya Allah di dalam Kristus Yesus? Kenapa manusia perlu ditebus oleh Allah? Dan kenapa manusia harus menerima karya penebusan Kristus di dalam kehidupannya? Maka kita harus menelisik kembali peristiwa penciptaan manusia itu sendiri. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi mitra kerjanya. Manusia diciptakan oleh Tuhan terutama supaya Allah dapat membagi kasih-Nya kepada manusia ciptaannya. Allah adalah kasih. Kasih senantiasa menjangkau pihak yang ada di luar dirinya itu sendiri. Karena Allah adalah kasih, maka Allah mau menjangkau pihak lain yang ada di luar dirinya, yaitu ciptaannya, agar supaya dengan kasih yang diberikannya kepada umat manusia, manusia bisa menikmati yang namanya kehidupan kekal. Sehingga ketika manusia diciptakan, itu dengan tujuan supaya manusia bisa menerima kasih Allah yang memberikan kepadanya kehidupan kekal. Kekekalan itu adalah tujuan, sudah menjadi natur dari manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia dirancang untuk menjalani kehidupan di dalam kekekalan dalam persekutuannya dengan Allah. Namun oleh karena dosa, maka manusia tidak bisa kembali menikmati kasih Allah yang memberikan kepadanya kehidupan kekal. Kita bisa membaca peristiwa di dalam Kejadian pasal 3 di mana manusia oleh karena tipu daya iblis itu harus mengalami yang namanya kematian. Kematian manusia yang pertama itu adalah kematian roh manusia mati.
Di dalam roh manusia terdapat unsur kehidupan dan juga unsur kesadaran. Di dalam unsur kesadaran manusia itu adalah yang namanya hati nurani, satu institusi yang menjadi bagian dalam diri manusia. Oleh nuraninya manusia sadar akan keberadaan Allah. Oleh nuraninya manusia itu mencari Allah, dan oleh nuraninya maka manusia itu tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Dan di dalam rohnya itu ada unsur kehidupan yang menyalurkan kehidupan kekal Allah. Jadi ketika dosa masuk oleh karena pemberontakan manusia, sebab ketidaktaatannya kepada Allah, maka roh manusia itu terpisah dari persekutuan dengan Allah. Kalau roh manusia terpisah dari persekutuan dengan Allah, maka manusia tidak bisa menikmati yang namanya kehidupan kekal. Tidak ada lagi institusi di dalam diri manusia yang bisa menyalurkan kehidupan kekal dari Allah. Manusia ada di luar dari kasih Allah, sehingga konsekuensinya adalah kematian. Manusia mengalami kematian, rohnya mati, sehingga manusia punya kecenderungan untuk membelakangi Tuhan, tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Manusia rohnya mati sehingga tidak ada lagi institusi di dalam diri manusia yang mampu untuk menyalurkan kehidupan kekal. Oleh karenanya manusia ada di dalam kematian, artinya manusia harus menjalani hidup di dalam penderitaan, mengalami yang namanya sakit, mengalami yang namanya ketuaan, lalu manusia pada akhirnya harus mengalami yang namanya kematian, maut. Manusia tidak lagi hidup, manusia tidak mampu lagi hidup dalam persekutuan dengan Allah dalam kekekalan. Manusia kehilangan yang namanya kehidupan kekal itu. Oleh karena itu, manusia membutuhkan yang namanya karya keselamatan Tuhan. Dan karya keselamatan Tuhan ini hanya dapat diterima melalui Kristus Yesus. Oleh karena karya keselamatan Tuhan dalam Kristus Yesus, maka manusia bisa dipersekutukan kembali dengan Allah, sehingga dia bisa menikmati yang namanya kehidupan kekal. Dia bisa menikmati yang namanya kasih Allah di dalam kekekalan dalam persekutuan dengan Allah. Kita sudah melihat bahwa alasan manusia itu dikeluarkan dari Taman Eden, terputus dari Allah, itu disebabkan oleh karena pemberontakan manusia, ketidaktaatan manusia. Sehingga manusia tidak lagi memenuhi kodrat penciptaannya semula. Manusia tidak bisa memenuhi tujuan penciptaannya semula. Untuk menjadi manusia yang hidup, memiliki hidup kekal, manusia justru berada di dalam bayang-bayang maut dan juga kematian. Manusia yang tadinya diciptakan untuk hidup dalam kesucian, justru oleh karena ketidaktaatan, oleh karena pemberontakannya, maka manusia menjadi manusia yang tidak suci, tidak bisa menaati Allah. Itu sebabnya dosa itu berbicara mengenai kemelesetan. Ketika manusia tidak lagi hidup di dalam kehidupan kekal Allah, maka itu disebut sebagai meleset, sebagai dosa. Ketika manusia tidak lagi taat, tidak lagi bisa menjalankan satu kehidupan yang suci di hadapan Allah, maka itu disebut sebagai kemelesetan atau dosa. Dan untuk menyelamatkan manusia dari dosa ini, maka Kristus perlu datang menjadi pendamaian, penebusan yang melaksanakan karya keselamatan, mendatangkan keselamatan, membawa kembali manusia dalam persekutuan dengan Allah, sehingga dia bisa menikmati kasih Allah, menikmati kehidupan kekal itu. Oleh karena itu, ada hal yang perlu disingkirkan terlebih dahulu dalam diri manusia, sehingga manusia itu bisa dipersekutukan kembali dengan Allah, yaitu dosa, berbicara mengenai ketidaktaatan, iblis berbicara mengenai kuasa yang ada di dalam diri manusia yang membawa menjerumuskan dia di dalam pemberontakan, membawa menjerumuskan dia dari keterpisahan dengan Allah, dan juga maut, kematian harus ditiadakan, disingkirkan dari kehidupan manusia agar manusia itu bisa kembali memiliki kehidupan kekal. Jadi ketiga hal ini, yaitu dosa, iblis, dan juga maut atau kematian, harus disingkirkan terlebih dahulu dalam diri manusia agar supaya manusia itu selamat, dipersekutukan kembali dengan Allah, menikmati kasihnya dan menjalani kehidupan kekal. Lalu bagaimanakah caranya supaya manusia bisa kembali dipersekutukan dengan Allah, manusia bisa diselamatkan? Maka satu-satunya cara adalah yaitu Kristus perlu berinkarnasi ke dalam dunia. Yesus harus berinkarnasi, mengambil bagian dalam kemanusiaan, sebab ketiga hal ini, yaitu maut, iblis, dan juga dosa, itu melekat dalam diri manusia. Oleh karena itu, dengan menjadi manusia, maka Kristus menyingkirkan hal ini dari dalam. Oleh apa? Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan
yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, sekali lagi, dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, oleh karya kematian Kristus, maka Kristus membawa yang namanya ketaatan. Ia menjadi taat di sini adalah Kristus dalam rupanya sebagai manusia, sebagai anak darah manusia. Sehingga seluruh kemanusiaan yang melekat dalam diri manusia itu diajak untuk menjadi taat. Sebab hanya dengan ketaatan yang diberikan oleh Kristus, hanya oleh karena ketaatan yang dipolakan oleh Kristus dan yang menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya, maka manusia bisa menyingkirkan dosa di dalam dirinya. Jadi tanpa ketaatan Kristus, maka yang namanya dosa, pemberontakan itu tidak bisa lepas dalam diri kehidupan dari umat manusia. Dan kemudian di dalam Roma 5 ayat 19 menekankan kembali hal ini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi manusia yang tadinya berdosa karena pemberontakannya, oleh sebab ia tidak taat kepada Allah, kini dijadikan benar oleh karena ketaatan Kristus. Oleh karena itu, kita harus dapat mengenakan ketaatan Kristus ini, kematian Kristus ini, agar supaya kuasa dosa yang membuat kita tidak taat kepada Allah itu disingkirkan dari kehidupan kita. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, yaitu mengambil bagian dalam kemanusiaan dari manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka sebagai manusia, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi oleh karena kematiannya, maka Kristus menyingkirkan iblis, Kristus menyingkirkan maut dalam kehidupan orang percaya. Dalam Roma 6 ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Oleh sebab inilah, maka karya penyelamatan Kristus itu penting untuk diterima, untuk dikenakan di dalam kehidupan orang percaya. Sebab tanpa kita mengenakan karya kematian Kristus ini, tanpa kita mengenakan kematian, penguburan, dan juga kebangkitannya, maka ketiga hal yang membuat manusia itu terputus dari Allah, yaitu dosa, iblis, dan juga maut, itu masih akan tetap berkuasa dalam kehidupan manusia dan akan terus membawa manusia dalam keterpisahan dengan Allah. Oleh karena itu, maka setiap orang harus menerima, mengenakan karya penebusan Kristus ini, kematian, penguburan, dan kebangkitannya, agar ketiga hal, dosa, maut, dan juga iblis itu disingkirkan dari kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena ketiga hal ini sudah disingkirkan dalam kehidupan orang percaya, maka orang percaya bisa kembali dipersekutukan dengan Tuhan Allah. Lalu bagaimanakah orang percaya bisa mengenakan, bisa mengalami yang namanya karya penyelamatan Kristus ini? Bagaimanakah orang percaya bisa mengenakan kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Kristus ini yang menyingkirkan dosa, iblis, dan juga maut dalam kehidupannya? Agar orang percaya bisa menerima atau mengenakan karya kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus yang menyingkirkan dosa, iblis, dan juga maut atau kematian, maka orang percaya bisa menerima karya ini, bisa mengenakan karya ini melalui baptisan. Mari kita lihat bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 20-21, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Paulus menuliskan bahwa Nuh pada peristiwa air bah itu diselamatkan oleh Tuhan. Nah sekarang kata Paulus, orang percaya itu diselamatkan melalui kiasannya, yaitu air bah itu. Air bah merupakan kiasan dari baptisan itu sendiri. Jadi ketika seseorang melakukan baptisan, maka dia bukan menerima karya atau bukan menerima kuasa untuk membersihkan kenajisan secara jasmani, tetapi melalui baptisan, maka orang percaya itu memohonkan
sesuatu yang baik dari Allah, yaitu untuk memohonkan pembersihan hati nurani. Ketika hati nurani seseorang itu dibersihkan, disucikan oleh Tuhan, maka memungkinkan dia untuk kembali mencari Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, dan untuk taat kepada Tuhan. Jadi ini pentingnya baptisan. Baptisan harus dilakukan, baptisan harus dilaksanakan, agar supaya hati nurani seseorang yang ada di dalam rohnya itu kembali menghidupkan roh yang sudah terputus dari Allah itu. Sehingga dari hati nurani yang murni, orang percaya bisa kembali mencari Tuhan, bisa bergantung kepada Tuhan, dan bisa menjadi taat merendahkan diri kepada Tuhan. Dan di bagian kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat 3 dan 4, melalui baptisan apa yang Tuhan lakukan. Roma 6 ayat 3 dan 4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita tahu bahwa oleh karena karya ketaatan, karya kematian, karya penguburan Kristus, maka dan juga kebangkitannya, maka Kristus menyingkirkan, Allah menyingkirkan dalam kehidupan orang percaya, yaitu dosa, iblis, dan juga maut itu sendiri. Jadi dengan melakukan baptisan sebenarnya kita sedang mengenakan karya penebusan Allah melalui kematian Kristus Yesus. Dengan melakukan baptisan, maka oleh Roh Kudus secara misteri, secara adikodrati, itu mengenakan kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Kristus di dalam diri masing-masing orang percaya, sehingga ketika orang percaya dapat mengenakan kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Kristus yang menyingkirkan dosa, iblis, dan juga maut, kematian dari kehidupannya, dari dirinya, maka orang percaya itu bisa dipersekutukan kembali dengan Allah, sehingga dia bisa menikmati kasih Allah, dia bisa kembali di bawah tujuan kodrat penciptaannya semula, menjadi makhluk yang kekal, menjadi manusia yang menaati Tuhan, karena hati nuraninya sudah disucikan, sudah dimurnikan oleh karya kematian, karya penebusan Kristus, sehingga oleh hati nuraninya dia senantiasa mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan menaati Tuhan. Bahkan Roma 6 ayat 8 dan 9 berkata, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atasnya. Jadi saudara-saudara, oleh karena karya kebangkitan Kristus, maka mau tidak lagi berkuasa atas Kristus. Oleh karena kita mengharapkan supaya kita tidak mengalami yang namanya kematian, maut, kebinasaan kekal, maka kita harus menerima karya kebangkitan Kristus yang membuat maut tidak lagi berkuasa, yang mengalahkan kuasa maut. Jadi ketika kita menerima, mengenakan karya kebangkitan Kristus, maka maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, maka kematian sudah bukan lagi menjadi bagian dari orang percaya. Nah, perhatikan bahwa baptisan merupakan karya kelahiran baru yang dilakukan oleh Allah di dalam diri manusia melalui pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 berkata, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dan Efesus 1 ayat 13 dan 14 berkata, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi melalui baptisan, maka setiap orang percaya menerima Roh Kudus yang meneguhkan karya keselamatan Kristus di dalam dirinya. Melalui Roh Kudus yang hadir, maka karya kematian Kristus 2000 tahun yang lalu kini dia alami secara aktual oleh orang percaya. Ketika orang percaya bisa mengenakan kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Kristus, maka orang percaya menang atas dosa, menang atas iblis, menang atas maut, sehingga maut, dosa, dan juga kematian tidak lagi menjadi bagian berkuasa dalam diri orang percaya. Sehingga oleh karena karya penebusan Kristus dan karya peneguhannya melalui Roh Kudus,
Setiap orang diperkenankan untuk kembali dipersekutukan dengan Allah. Dipersekutukan dalam apa? Dalam kasih-Nya yang memberikan kehidupan kekal, sehingga manusia bisa menjadi makhluk kekal lagi, menerima kehidupan kekal lagi, dan bisa melayani Tuhan dalam ketaatannya. Dan oleh karena kehadiran Roh Kudus, maka itu menjadi satu jaminan bagi masing-masing orang percaya untuk menerima penebusan seluruhnya, yaitu keselamatan sejati. Jadi, apakah baptisan menyelamatkan? Ya, baptisan menyelamatkan selama kita mengimani bahwa melalui karya baptisan itu Roh Kudus bekerja untuk mengenakan Kristus, mengenakan kematian, penguburan, dan kebangkitannya yang menyingkirkan dosa, iblis, dan juga maut, sehingga memungkinkan manusia untuk dipersekutukan kembali dengan Allah, menikmati kasih-Nya, menerima kehidupan kekal, keselamatan itu sendiri. Semoga dengan apa yang kita bicarakan hari ini bisa mencerahkan kita semua. Apakah baptisan menyelamatkan? Harus dimaknai dengan benar. Tuhan memberkati kita semua.